Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita kemarin sampai slide ke berapa ya? Oke ya. Baik, kita lanjutkan materi anatomi fisiologi bernafas. Kita mundur sedikit ya. Proses bernafas, keluar masuknya udara atau respirasi. Yang pertama adalah proses ventilasi ya. Jalan masuk dan keluarnya udara dari saluran pernafasan dan paru. Ya. Nah, dalam proses gawat darurat, nomor 1 ini yang sering terjadi ya. Misalkan kasus tersedak, ini ventilasi ini yang terganggu ya. Kemudian yang kedua, kasus misalkan luka bakar dalam atau menghirup udara panas saat terjadi bencana kebakaran. Karena menghirup udara panas, maka laring, faring, dan trachea melepuh. Karena melepuh itu kemudian menutup jalan nafas dan terganggunya ventilasi ya. Yang kedua adalah proses respirasi eksternal, yaitu proses difusi atau keluarnya O2, CO2 antara udara dengan kapiler pulmoner ya. Jadi proses pertukaran masuknya O2 dan keluarnya CO2 dari rongga alveoli kepada pembuluh darah. Ya, rongga alveoli dipenuhi dengan udara bersih atau O2. Darah di dalam kapiler di alveoli dalam paru tinggi CO2-nya. Kemudian mereka bertukar, CO2-nya keluar ke alveoli dan O2 dari alveoli masuk ke kapiler atau pembuluh darah dan ditangkap oleh hemoglobin. Terjadi ikatan hemoglobin, oksigen, kemudian diantarkan ke seluruh sel di seluruh tubuh. Ya. Yang kedua adalah respirasi internal, difusi O2 CO2, ya masuknya O2 dan keluarnya CO2 antara sel darah dengan sel jaringan ya. Jadi setelah O2 diikat oleh hemoglobin, kemudian masuk ke dalam maksud saya O2 masuk ke dalam darah dan diikat oleh hemoglobin di dalam vaskuler, kemudian hemoglobin itu oleh karena pompa jantung dia bergerak menuju ke sel di seluruh tubuh. Sampai di sel terjadilah kembali proses difusi lagi. Difusi yang pertama adalah di alveoli, difusi yang kedua terjadi di sel. Misalkan di sel kuku kita ya. Ini posisinya CO2-nya tinggi di dalam sel, kemudian di dalam darah O2-nya tinggi. Kemudian O2 ini diambil oleh sel, dipakai untuk mekanisme pembakaran sel, ya, aktivitas sel, kemudian menghasilkan CO2, dan CO2 kembali lagi diikat oleh darah, kemudian keluar dari sel, lalu kembali ke vena cava inferior dan superior. Masuk lagi ke jantung,
kemudian dibawa ke paru-paru. Nah, proses di dalam paru-paru ini, respirasi sel, penggunaan O2 oleh sel tubuh untuk memproduksi energi dan pelepasan produk oksigen CO2H2 oleh sel tubuh. Ya, jadi sampai situ selesai, kemudian kembali ke jantung dan dibawa lagi ke paru-paru, mulai lagi dari proses yang pertama, yaitu ventilasi, masuk dan keluarnya udara, ya, dari saluran pernapasan, kemudian terjadi difusi O2 CO2 antara udara dengan kapiler di dalam alveoli, kemudian pindah ke sel, kemudian terjadi proses lagi di sini respirasi sel, yaitu penggunaan O2 di dalam sel. Lalu keluar lagi, dibawa lagi ke paru-paru, CO2-nya untuk dilepaskan kembali dan diisi dengan O2. Begitu seterusnya ya. Oke. Oke. Untuk bayi usia 3-6 bulan itu seringkali bernapas dengan hidung. Ya, kalau kita dengan hidung dan mulut. Sehingga sangat penting untuk menjaga jalan nafas melalui hidung tetap adekuat ya. Karena itu bayi dan anak-anak itu sebisa mungkin jangan lama-lama kalau pilek ya, itu berbahaya. Oke. Torak adalah ruang tertutup kedap udara ya. Sebelum inspirasi dimulai, tekanan udara atmosfer kurang lebih 760 ya, milimeter hidrogenium sama dengan tekanan udara dalam alveoli yang disebut dengan tekanan intraalveolar atau tekanan intratorak. Ya. Ini sebelum inspirasi ya. Posisinya sama, tekanan di dalam alveoli dan tekanan di udara sama, 760 mm hidrogenium. Nah, mana tadi? Bentar. Tuh. Sampai mana tadi? Tuh. Sampai mana tadi ya? Loh, ini malah mundur ya? Iya. Bentar. Sabar. Tunggu deh, sudah mau selesai. Oh ya, tadi salah. Tadi maju ya. Harusnya mundur. Oh ini ya. Oke. Diawali tekanan yang seimbang ya setelah terjadi ekspirasi ya dalam posisi rileks. Sesaat sebelum kita bernafas, tekanan dalam alveoli dan dalam udara bebas sama, kurang lebih 760 mm hidrogenium ya. Ya. Tekanan intrapleura, dalam rongga pleura ada tekanan subatmosfer lebih kecil ya. Peningkatan antara penurunan volume rongga torak mengubah tekanan ya. Nah, jadi ketika rongga torak ya itu bergerak, maka itu yang merubah tekanan. Seperti kemarin saya jelaskan di pertemuan di The Bagios Cafe ya. Jadi gerakan dinding dada disebabkan oleh pergerakan otot-otot pleura, otot interkostalis internal, ya, itu membuat ruangan dada menjadi volumenya meningkat, maka kemudian terjadi perubahan tekanan, ya, seperti itu.
Saat ekspirasi semua gerakan bersifat pasif, ya. Saat ekspirasi itu pasif, melepaskan saja. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Saat otot-otot dinding dada tidak lagi aktif, dia rileks, maka kembali tekanannya menjadi tidak aktif atau pasif. Kemudian diafragma juga kembali ke posisi semula. Nah, itu yang menurunkan volume rongga torak, tekanan intratorak, tekanan atmosfer udara bergerak dari area tekanan tinggi paru ke tekanan rendah atmosfer. Udara diekspirasikan keluar tubuh, ya. Jadi ketika tadi otot-otot berkontraksi, melebarkan volume, baik interkostal maupun diafragma, maka tekanan di dalam dada menjadi kecil, negatif. Karena negatif, maka udara atmosfer yang bertekanan tinggi masuk ke dalam ruang dada dan paru-paru dan alveoli. Setelah itu ketika ekspirasi itu berarti gerakannya pasif. Semua otot relaksasi, melepaskan diri, terjadilah penurunan volume. Kalau tadi saat inspirasi atau udara masuk, itu terjadi di situ peningkatan volume. Saat relaksasi terjadi penurunan volume. Nah, itu menyebabkan udara didorong keluar ke atmosfer. Ya, di situ yang dominan cuma dua aja ya. Yang pertama musculus intercostal. Ini. Ya, yang kedua adalah diafragma. Kemudian musculus abdominalis berkontraksi meningkatkan tekanan intraabdomen, mendorong diafragma ke atas. Ya, kalau diafragma didorong ke atas, maka udara akan terdorong keluar. Oke. Ya, seperti ini. Ini saat ekshalasi atau udara didorong keluar, ini diafragma terdorong ke atas, ini ya. Ini dia otot abdominalis, di sini ada diafragma. Nah, sedangkan ini diafragmanya turun ke bawah. Maka volume dada menjadi besar, kemudian dinding-dindingnya melebar oleh kerja otot interkostalis internal ya. Kemudian karena ruangan ini menjadi bertekanan rendah, karena volumenya melebar, maka udara terdorong masuk. Begitu ini dilepaskan semua otot ini dilepaskan, maka terjadi volumenya mengecil, begitu juga udara akan terdorong keluar ya. Ini saat inspirasi, ini saat ekspirasi. Nah, posisi darah kita harus dipertahankan level O2 dan CO2-nya normal ya. Begitu juga di sel. Ya. Pertama, ini sudah tadi kita jelasin tentang ventilasi, perfusi, difusi, dan transport O2 dan CO2 ke sel ya. Difusi pertukaran gas. Komposisi udara atmosfer pada tekanan 760 mm hidrogenium ya. Kadar O2-nya 21% di udara bebas yang kita hirup ini.
Kemudian nitrogennya 79%. Ya. Kemudian CO2-nya 0,04% dan berbagai gas lainnya ya. Campuran gas, setiap gas memakai tekanan sendiri sesuai presentasinya terlepas dari keberadaan gas lain. Ya. Dengan hukum Dalton, oke, kita lanjutkan. Komposisi udara di atmosfer bebas sebelum kita hirup itu adalah oksigen 21%, nitrogen 79%, kemudian CO2 0,4% ya. Ya. Meskipun CO2 ini cuma 0,04% ya, tapi ini menjadi apa ya, di dalam tubuh kita saat selesai terjadi proses pembakaran, CO2 akan meningkat dan dilepaskan ke udara. Jadi posisi saat ekspirasi itu saat membuang CO2, itu CO2 dari tubuh kita jauh lebih tinggi dari CO2 atmosfer, yaitu 0,04 ya.
Ya, jadi proses pertukaran udara itu melewati 6 lapisan ini ya, lapisan surfaktan, epitel, dinding alveoli, membran dasar dinding alveoli, ruang interstisial, membran dasar kapiler, dan sel endotelium kapiler ya. Ini semua harus dilewati ketika terjadi proses pertukaran O2 dari kapiler ke alveoli. Oke. Nah, sedangkan tekanan O2 dalam alveoli itu 100 mm hidrogenium, ya. Kemudian PCO2 dalam darah yang terdioksigenasi dalam kapiler pulmoner ada 40 mm hidrogenium, ya. Ya, tadi di udara bebas cuma 0,04, ya. Sedangkan O2-nya ya, PO2 dalam alveoli 100 mm hidrogenium dan PCO2 dalam darah yang terdioksigenasi dalam kapiler pulmoner adalah 40 mm hidrogenium, ya. Nah, O2 berdifusi menembus kapiler paru. Ya. PCO2 dalam alveoli 40 meter hidrogenium dan dalam kapiler pulmoner 45 mm hidrogenium. CO2 berdifusi dari kapiler ke alveoli. Ya. Jadi ini di dalam alveoli, di dalam kapiler alveoli itu tekanan CO2-nya terjadi perbedaan sekitar 5 mm hidrogenium ya antara ruang alveoli dengan kapiler. Jadi CO2 di kapiler itu 45, sedangkan di dalam rongga alveoli itu 40. Maka terjadi hukum Dalton di sini ya, perbedaan tekanan ini 40 45 sehingga ini keluar menembus ke alveoli. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk O2 ini di dalam ruang alveoli itu 100 mm hidrogenium. Oke. Sedangkan di dalam alveoli itu 40 mm hidrogenium. Karena perbedaannya sekitar 60 mm hidrogenium sesuai hukum Dalton, maka ini akan menembus ya. Udara dalam ruang alveoli akan menembus ke udara di dalam kapiler pulmoner. Ya. Karena perbedaan tekanan sekitar 60. Perbedaan tekanan O2. Kalau perbedaan tekanan CO2 cuma 0,5. Ya. Bukan 0,5, 5 saja. Ya. 40 di luar, 45 di dalam. Ini 100 di luar, 40 di dalam ya untuk O2. Nah, seperti ini. Ya. Jadi udara di dalam alveoli ini 100 mm hidrogenium, sedangkan di dalam kapiler pembuluh darah di sini O2-nya ini cuma 40 mm hidrogenium. Ya, jadi ini menembus ke dalam. Karena di dalam lebih kecil tekanannya. Sedangkan CO2 ini menembus keluar
Karena CO2 di dalam ini 45 mm hidrogenium, sedangkan di luar sini ya itu di dalam ruang alveoli itu 40 mm hidrogenium. Terjadi selisih 5 mm hidrogenium, itu yang menyebabkan terjadinya pertukaran udara dari ruang alveoli masuk ke dalam darah dan dari darah keluar ke ruang alveoli CO2-nya. Begitu ya. Ya. Nah, seperti ini juga ya. Ini ruang alveoli dari hidung, trakea, bronkus, bronchiolus, bronchiolus terminalis, kemudian ductus terminalis, ductus alveolar, kemudian alveoli. Udara sudah berada di alveoli. Untuk O2 tekanannya 100 mm hidrogenium, di dalam kapiler darah 40 mm hidrogenium. Jadi dia perbedaan tekanannya sangat tinggi sehingga bisa menembus dinding kapiler ini ya. Begitu juga CO2 yang berasal dari sel, sisa metabolisme, di sini tekanannya 40 mm hidrogenium, sedangkan tekanan CO2 di dalam alveolar ini adalah 40. Perbedaan 5 mm hidrogenium membuat CO2 menembus, menguap dari dalam seluler ke ruang alveoli, selanjutnya diteruskan ke ductus alveolar, diteruskan ke bronchiolus terminalis, bronchiolus, bronkus, sampai ke trakea, selanjutnya keluar melalui hidung. Ya, seperti itulah proses pernapasan. Oke, nanti sisanya bisa dibaca sendiri. Ya, sampai di situ saya menjelaskan proses anatomi dan fisiologi bernafas. Sedikit saya tambahi tentang hemoglobin ya, karena hemoglobin ini yang menangkap oksigen dan menangkap CO2, pembawa transport ke dalam sel ya. Oksigen dibawa dari paru ke dalam sel melalui eritrosit ya. Jadi hemoglobin ini adanya di eritrosit ya. Hemoglobin atau globulin memiliki 4 rantai polipeptida. Setiap rantai mengandung zat besi yang mengandung hem, mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin. Jadi hemoglobin mengikat O2 menjadi oksihemoglobin. Makanya ketika eritrositnya berkurang pada wanita yang sering datang bulan atau haid, eritrositnya sedikit atau kurang, maka hemoglobinnya juga kurang. Maka kemampuan dalam mengikat oksigen juga kurang. Karena itu perempuan yang kekurangan darah merah dikarenakan setiap bulan datang bulan harus cepat diganti, ya, harus mengkonsumsi tablet Fe tambahan atau banyak makan buah dan sayuran yang mengandung zat besi. Kalau hemoglobinnya sedikit, meskipun oksigennya banyak di dalam alveoli, ketika dia menembus ke kapiler, ke dalam darah, tidak bisa ditangkap oleh hemoglobin karena hemoglobinnya kurang. Nah, sedangkan otak kita dan sel-sel kita butuh banyak sekali oksigen. Kalau kurang oksigen, otak Anda akan lemot, ya. Ya. Jadi kehilangan konsentrasi saat belajar, ngantuk, lesu, lemah, loyo, ya. Itu bisa dikarenakan kekurangan oksigen di dalam otak. Kekurangan oksigen bisa disebabkan oleh gangguan pernapasan atau gangguan hemoglobin, gangguan darah, sel darah merah hemoglobin ya. Perhatian untuk wanita harus mengkonsumsi tablet zat besi tambahan atau banyak makan sayuran dan buah-buahan yang mengandung unsur Fe. Oke. Setiap sel darah merah mengandung 280 juta molekul Hb.
Setiap gram hemoglobin dapat mengikat 1,34 ml oksigen. Hemoglobin melepaskan seperempat oksigennya ke jaringan untuk metabolisme sel, sisanya digunakan sebagai cadangan oksigen di dalam darah. Bila terjadi peningkatan kebutuhan oksigen tiba-tiba, ya, atau PO2 lebih kecil dari 40 mm hidrogenium, maka hemoglobin akan melepaskan cadangan oksigennya. Tuh, jadi kalau kita lagi olahraga berat atau kerja berat, ya, sangat lelah sel-selnya atau berpikir sangat kritis, ya, panik, ya, itu dia akan memaksa PO2 eritrosit melepaskan cadangan oksigennya. Oke. Sedangkan untuk CO2, tadi untuk oksigen ya. CO2, karbon dioksida dari jaringan dibawa ke paru dengan cara sebagian kecil 7-8% terlarut dalam plasma. Sebagian kecil berikatan dengan hemoglobin membentuk karboksihemoglobin, sebagian besar berikatan dengan air atau H2O membentuk ion bikarbonat. Jadi CO2 plus H2O membentuk ion bikarbonat. H2CO3 dipecah menjadi H plus, kemudian HCO3 min. Ya. H plus ini beredar di darah, kemudian nanti H plus ini bisa berikatan dengan oksigen. Nah, sifat hidrogen adalah asam, ya. Untuk mengukur kecepatan pertukaran saat inspirasi dan ekspirasi digunakan alat namanya spirometri. Ya. Ini spirometri namanya ya. Yang punya gangguan pernapasan boleh coba ukur tekanan dengan spirometri ini ya. Oke. Nah, untuk volume udara yang ada di paru-paru untuk dewasa pria 500, volume paru-paru saya itu 500 ml udara. Sedangkan untuk wanita itu 380 ml. Nah, pada dewasa, cadangan maksimumnya adalah 3.100 ml. Pada wanita 1.900 ml. Kalau Anda menghirup udara maksimal, itu bisa mendapat sampai dengan 1.900 ml ya untuk perempuan. Untuk laki-laki, jika dia menghirup udara maksimal, itu bisa mencapai 3.100 ml ya. Volume ekstra udara yang dengan kuat dikeluarkan pada akhir ekspirasi ya, pada pria 1.200, pada wanita 800 ml. Jadi setelah kita keluarkan napas, itu masih ada cadangan ya. Cadangan udara di dalam paru-paru yang tidak semuanya keluar ya. Jadi saat kita menyisakan udara di dalam paru-paru, itu masih ada cadangan oksigen ya di sana. Jadi masih bisa terjadi pertukaran di dalam alveoli dan
saluran kapiler paru-paru. Ya, pengaturan pernapasan ada di medula dan pons, ya. Oke, kemarin sudah saya bilang bahwa di bawah dari otak kecil itu ada pons dan medula oblongata, ya. Disitulah pusat pernapasan. Karena itu dia terletak di dasar otak. Sangat berbahaya apabila terjadi gerakan mendadak di dasar kepala, di cervical 1, 2, di cervical 2 ya. Makanya seringkali proses mencederai leher dengan gantung diri itu mengakibatkan kematian dikarenakan patahnya tulang leher cervical 2 itu di mana tempat medula dan pons berada sebagai pusat pernapasan dan jantung ya. Dia dikendalikan oleh sistem volunteer. Ya, berasal dari korteks cerebral dan pengendalian pernapasan saat melakukan aktivitas seperti berbicara dan makan terletak di bagian medula, batang otak mengatur respirasi sesuai kebutuhan metabolisme tubuh. Jadi kapan dia pernapasannya 12 kali per menit, ditingkatkan menjadi 18, 20, 21, itu semua melibatkan otak ya. Untuk kerja otak, pons dalam hal ini sebagai pusat pernapasan, meningkatkan frekuensi pernapasan ya, cepat dan dangkal, itu kerja pusat pneumotaksis. Pusat aneustik, pengaturan nafas terhadap inspirasi. Kendali kimia, kemoreseptor mendeteksi perubahan kadar O2 CO2 di ion hidrogen dalam darah, arteri, dan cairan cerebrospinal. Tubuh menyesuaikan antara frekuensi kedalaman pernapasan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita menempatkan susunan saraf tepi ya di dalam pembuluh darah dan di dalam cairan cerebrospinal, di bagian arteri dan di cerebrospinal itu detektor ya, dia mendeteksi O2 dan CO2 serta mendeteksi ion hidrogen. Apabila O2 turun, CO2 naik, maka dia akan memberikan signal ya, stimulus kepada pusat pernapasan di pons untuk meningkatkan pernapasan. Jadi itu berlangsung secara autonom tanpa perintah Anda, karena reseptor-reseptor stimulus tentang kadar O2 CO2 ini adanya di arteri dan di cairan cerebrospinal. Masalah-masalah pernapasan, 1, hipoksia atau kekurangan oksigen. Hipoksia, kemudian hiperkapnia, ya, peningkatan kadar CO2. Hipokapnia, penurunan kadar CO2 dalam darah. Ya, itu istilah-istilah yang berkaitan dengan pernapasan ya. Hipoksia, hiperkapnia, hipokapnia. Hipoksia berkaitan dengan oksigen yang kurang, hiperkapnia peningkatan CO2 berlebih, dan hipokapnia itu CO2 yang turun. CO2 yang turun ini apa akibatnya Pak? CO2 itu trigger ya. Jadi kalau CO2-nya turunnya normal, maka dia akan memberikan trigger kepada susunan saraf tepi yang berada di arteri dan di cairan cerebrospinal tadi untuk memberikan stimulus kepada pusat pernapasan ya yang ada di pons dan medula
untuk meningkatkan pernapasan. Jadi kalau loss CO2-nya benar-benar loss, maka tidak ada lagi trigger. Kalau tidak ada trigger, maka berbahaya buat tubuh. Makanya sebenarnya CO2 itu harus dipertahankan dalam posisi batas minimal, nggak boleh sampai loss berlebihan ya. Oke, sampai di situ materi pernapasan ya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Di sini ada partisipan 21 orang ya. Absen dulu. Asfa SP, Nia Jumena, Rizka Febriawati, Meti Suryanti, Yuni Ramadhani, Olivia Alifatul, Virginia Melina, Nova, Yurika Prastika, Mutiara, Siti Anissa, Rizka Junita, Rizka Alika, Lili Esti Nurani, Wirda, Elza Horisman, Siti Anissa, Yuni Ramadhani. Oke, masih ada yang belum saya panggil? Saya Pak Putri Marina. Putri Marina ini sering tidak ada, sering tidak muncul gambarnya nih. Ini muncul Pak. Gelap nih, gelap. Ini di mana kamu, di kuburan ya? Nggak ada listrik kah di tempatmu tuh? Alfiona. Mana nih wajahnya? Yuni Ramadhani, Olivia, Nova. Siapa lagi yang belum dipanggil? Ini ada 21 partisipan. Dewi. Dewi, Pak. Hah? Hafsa, Pak. Dewi. Hah? Hafsa. Hafsa? Ya. Ya. Siapa lagi? Rizka Junita, Wirda. Mana nih orangnya? Olivia ini mana ini, masak kali. Virginia juga tak ada orangnya. Ini yang nggak ada orangnya ini mungkin robot ini ya. Oke. Ya sudah, ini ada yang nggak ada mukanya ini. Rizka Junita, Wirda, dan Olivia yang nggak ada mukanya ya. Rizka Junita, Asfa SP, nggak ada mukanya juga. Elsa Horisman juga nggak ada mukanya. Ada Pak. Ya. Ada Pak. Oh ada, ya sudah, oke. Oke, terima kasih kehadirannya. Selamat siang. Yang Pak. Pak. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Loh, Iya Pak. kok nggak terekod ya? Wah, kacau. Rekodnya hilang. Ya sudah, nggak apa-apa, nanti diulangi. Oke Pak, baik.